Di video kali ini, IQ8 akan merangkum film The Captain 2019. Film ini terinspirasi dari kisah nyata, yang dimana seorang pilot yang berhasil menyelamatkan ratusan penumpang dari sebuah tragedi yang sangat menegangkan. Pesawat yang ia kendarai mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga menyebabkan pesawat mati mesin. Jika kalian penasaran dengan tragedi apa yang menimpa pesawat ini dan bagaimana cara pilot menyelamatkan semua penumpangnya, yuk simak video berikut ini. Awal film kita diperlihatkan ada seorang pria yang sedang mandi dan berlatih menahan nafas. Pria ini bernama Liu, ia seorang kapten pilot. Kapten pilot adalah seorang yang sudah sangat profesional di bidang penerbangan. Lihat, ia sedang menengoki putrinya dan berjanji untuk pulang malam ini untuk merayakan ulang tahun putrinya. Sebelum ia pergi, ia menata dekorasi untuk ulang tahun putrinya. Serasa semuanya sudah siap, Liu pun pergi bekerja. Liu sampai di Bandara Chongqing, tempat ia bekerja. Sebelum masuk, seorang pilot harus menjalani pemeriksaan di bandara. Ya, karena di dunia penerbangan, kesehatan seorang pilot sangatlah penting. Jika hasil tes normal, seorang pilot diperbolehkan untuk menerbangkan pesawat. Di bandara, terlihat ada beberapa staf yang sedang mengerjakan tugas mereka masing-masing. Terlihat, sekelompok meteorologi sedang memprediksi cuaca. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa pengaruh awan di dataran tinggi lebih kuat dari perkiraan mereka. Pergerakan awan juga semakin meningkat. Hasil pemeriksaan mereka kirimkan ke Biro Manajemen Lalu Lintas dan Admin Penerbangan Sipil. Biro Manajemen Lalu Lintas mengontrol ketinggian pesawat. Berapa ketinggian pesawat untuk terbang dengan tenang sudah diatur oleh biro ini. Awan-awan tebal mungkin akan mempengaruhi penerbangan. Para pramugari mulai mempersiapkan diri, menata koper-koper yang nanti ia butuhkan di saat penerbangan. Kapten para pramugari mulai memeriksa mereka, mulai dari riasan, rambut, bahkan sampai ujung kuku sekalipun. Kerapihan seorang pramugari harus sangat diperhatikan, terlebih lagi saat melayani penumpang. Mereka akan terbang dari Bandara Chongqing menuju Bandara Lhasa. Yang akan mereka tempuh adalah rute dataran tinggi. Ketinggian Bandara Lhasa mencapai 2.434 meter. Persiapan sudah mereka atur dengan sangat baik. Sedangkan Kapten Liu dan dua pilot lainnya sedang mempersiapkan apa saja yang harus mereka lakukan saat penerbangan nanti. Karena rute yang akan mereka lalui adalah dataran tinggi sehingga mungkin akan terjadi kekurangan oksigen. Oksigen akan berkurang selama 55 menit. Mereka juga melihat bahwa awan mulai menebal. Melihat awan yang menebal, mereka menyiapkannya dengan sangat matang-matang. Mereka sudah mempersiapkannya dengan sangat matang-matang. Sebelum mereka berangkat, para pramugari dan pilot harus makan terlebih dahulu. Mereka makan sambil bersenda gurau. Makan sudah selesai dan tiba waktunya untuk berangkat. Terlihat di bandara itu sangat ramai. Para penumpang sedang antri. Ada yang sedang menunggu jam terbang, ada yang sedang membeli tiket, ada yang sedang berselfie ria, dan ada juga yang sedang menari-nari. Intinya, para penumpang sangat senang sekali. Para penumpang yang menaiki pesawat yang diterbangkan oleh Liu sedang mempersiapkan dirinya. Koper-koper mulai dicek satu persatu dan dimasukkan ke dalam pesawat. Mereka mulai memberikan paspor dan masuk ke dalam lobi penerbangan sambil menunggu para pilot dan pramugari datang. Tak lama kemudian, para pilot dan pramugari datang. Mereka sangat senang sekali melihat para pilot dan pramugari. Terlihat seorang anak kecil memberikan hormat kepada Kapten Liu. Para pilot dan pramugari mulai masuk ke dalam pesawat. Mereka mengecek satu persatu yang ada di dalam pesawat.
Mereka memeriksa mulai dari tempat menaruh barang, bangku, pintu, lampu, dan masih banyak lainnya. Pengawas landas dan Biro Manajemen juga mempersiapkan untuk penerbangan Sichuan 8633. Setelah semua pengecekan selesai dan semuanya normal, para penumpang dipersilahkan untuk masuk. Kemudian satu persatu penumpang masuk dengan sangat senang. Para pramugari juga melayani mereka dengan sangat baik. 119 penumpang sudah masuk ke dalam pesawat. Lalu pesawat siap untuk terbang. Kapten pramugari meminta penumpang untuk mematikan ponselnya karena pesawat sebentar lagi akan terbang. Pengecekan terakhir dilakukan di pintu darurat. Setelah semuanya aman, pintu pun ditutup. Lepas landas akan segera dilakukan. Mesin pesawat sudah dinyalakan. Kapten meminta izin untuk melakukan landasan pacu. Landasan pacu pun diizinkan dengan ketinggian 150 meter. Pesawat pun mulai terbang dengan perlahan. Mereka selalu diawasi oleh Biro Manajemen Lalu Lintas. Mereka juga selalu berkomunikasi dengan pusat komunikasi bandara. Kemudian pesawat pun naik dengan ketinggian 3.900 meter. Penumpang di pesawat terlihat sangat tenang. Kemudian pesawat naik ke ketinggian 7.200 meter dengan kecepatan 859 km per jam. Guncangan pun terjadi karena pesawat menabrak gumpalan awan. Kemudian mereka naik di ketinggian 9.200 meter dengan kecepatan 748 km per jam. Guncangan pun terus terjadi. Kemudian pesawat kembali normal. Kapten bercerita pada teman di sampingnya bahwa malam nanti putrinya akan berulang tahun. Putrinya berumur 6 tahun. Pramugari memberikan para penumpang makanan dan minuman. Para pramugari melayani mereka dengan sangat baik. Pilot cadangan keluar dari ruang kemudi karena tugasnya hanya di saat lepas landas saja. Di ruang kemudi ada 2 pilot, kapten dan wakil pilot. Kecepatan pesawat pun bertambah menjadi 835 km per jam. Penumpang menikmati makanan dengan sangat tenang. Kapten dan wakil pilot berbincang. Kapten Liu menceritakan pengalamannya di dalam dunia penerbangan. Mereka terlihat menikmati penerbangan tersebut. Pesawat normal dengan ketinggian 9.800 meter dan dengan kecepatan 840 km per jam. Namun, tiba-tiba kaca pesawat pecah. Mungkin terjadi karena suhu yang terlalu ekstrim. Mereka pun melapor ke Biro Manajemen Lalu Lintas bahwa terjadi masalah dengan pesawatnya. Biro Lalu Lintas meminta untuk menurunkan sedikit ketinggian pesawatnya menjadi 8.400 meter. Kapten memberitahu bahwa kacanya retak. Kemudian Biro menanyakan apakah kapten akan kembali ke Bandara Chongqing. Kapten pun memutuskan untuk ke Chengdu karena itu adalah bandara terdekat. Kemudian kaca pun pecah.